Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2020, kelas A2, dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Sosial, kami akan membahas tentang konsep sikap dan 4 macam pembelajaran yang dapat membentuk sikap, fungsi sikap, hubungan antara sikap, dan tingkah laku. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ipah Yuwandana. Nama saya Salihah. Saya Miaudina. Saya Tri Indah Rahayu. Nama saya Rahmi Yulia Rahmah. Saya Aulia Rahmah. Saya Puspita Erawati. Nama saya Firda Ariana. Pengertian sikap. Menurut Sarlito dan Eko, sikap merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikap individu tersebut dapat berupa benda, manusia, ataupun informasi. Proses penilaian seseorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian negatif ataupun positif. Dan itu, menurut Sarlito Wiraman Sarwono, seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Pada umumnya, sikap diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Dalam buku Pengantar Umum Psikologi, karya Sarlito Wiraman Sarwono menyebutkan bahwa sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu dalam hal-hal tertentu. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Adanya interaksi dan hubungan tersebut kemudian membentuk pola sikap individu dengan sekitarnya. Sarlito dan Eko juga menjelaskan mengenai pembentukan sikap, yaitu 1. Pengondisian klasik. Proses pembentukan ini terjadi ketika suatu stimulus atau rangsangan selalu diikuti oleh stimulus yang lain, sehingga rangsangan yang pertama akan menjadi isyarat bagi rangsangan yang kedua. Yang kedua adalah pengondisian instrumental, yaitu apabila proses belajar yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan diulang kembali. Namun sebaliknya, apabila perilaku mendatangkan hasil yang buruk, maka perilaku tersebut akan dihindari. Yang ketiga adalah belajar melalui pengamatan atau observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan cara mengamati orang lain, kemudian dilakukan kegiatan serupa. Dan yang terakhir adalah perbandingan sosial, yaitu membandingkan orang lain untuk mengecek pandangan kita terhadap suatu hal tersebut benar atau salah. Seseorang akan mau dan tekun dalam belajar atau tidak sangat tergantung pada sikap peserta didik. Dalam hal ini, sikap yang akan menunjang belajar seseorang adalah sikap yang positif, yaitu sikap menerima atau suka terhadap bahan mata pelajaran yang akan dipelajarinya, suka terhadap guru yang akan mengajar, dan suka terhadap lingkungan belajar, yaitu kondisi kelas, teman-teman, sarana dan prasarana belajar, dan sebagainya. Dalam proses belajar, sikap berfungsi sebagai dynamic force. Maksudnya, yaitu sebagai kekuatan yang akan menggerakkan seseorang untuk belajar. Jadi, siswa yang sikapnya negatif, yaitu sikap menolak atau tidak senang terhadap materi ataupun guru, tidak akan tergerak untuk belajar. Sedangkan siswa yang memiliki sikap positif, yaitu sikap yang menerima atau suka, akan digerakkan oleh sikapnya yang positif itu untuk mau belajar. Sikap mempunyai 4 fungsi penting, yaitu 1. Sikap berfungsi sebagai penyelesaian sosial dan membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat.
2. Sikap membantu individu untuk memahami dunia, yang membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi yang perlu diasimilasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, dan ingin banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. 3. Sikap mengomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. 4. Sikap melindungi diri, menutup kesalahan, agresi, dan sebagai dalam rangka masalah-masalah yang belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas, sehingga individu berusaha mempertahankan dirinya secara tidak wajar karena ia merasa takut kehilangan statusnya. Hubungan antara sikap dan tingkah laku. Hubungan antara sikap dan perilaku telah menyebabkan minat sikap terhadap lingkungan sebagai prediktor tindakan yang berbasis lingkungan dan keputusan dalam berpartisipasi. Hubungan antara sikap dan perilaku dapat bervariasi, karena sikap dan perilaku merupakan faktor yang bergantung tetapi dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti suasana hati, emosi, kepribadian, tekanan sosial, potensi, resiko, ataupun waktu. Sikap akan mempengaruhi perilaku jika 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernyataan sikap dan perilaku dikurangi seminimal mungkin. Kedua, ketika pengukuran sikap menunjukkan pada suatu perilaku yang lebih spesifik. 3. Terdapat kesadaran terhadap sikap yang demikian ketika akan menunjukkan suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ini didefinisikan sebagai penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi belief individu terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi belief individu mengenai konsekuensi tersebut, baik dari sisi positif atau negatif, dan melakukan suatu perilaku dengan nilai subjektif terhadap konsekuensi perilaku tersebut. Contoh dari sisi penilaian positif, jika seorang teman datang lalu memunculkan tanggapan misalnya tersenyum. Jika dari sisi penilaian negatifnya, beberapa kali pada saat bertemu orang asing lalu kita tersenyum, namun orang asing tersebut tidak menunjukkan sikap yang baik atau menunjukkan sikap tidak suka, maka kemudian hari kita cenderung tidak tersenyum terhadap orang asing lagi. Itu saja